Bukannya selama 2014 dan 2019 terbukti strategi Demokrat tidak berhasil sama sekali, gagal total. Dan Pak BY mengulangi lagi sekarang ini. Piye toh Pak? Om Begawan berani jamin ini. Kursi Demokrat bakal makin nungsep, makin merosot. Lah jika merosot, memangnya Pak Prabowo masih mau bantu? Hadir kembali bersama Om Begawan, tetap di Ngopini Politik Ngompol. Ya memang sekarang ini zaman atau situasi politik di Indonesia suka aneh banget. Ya kita semua tahu loh, Demokrat itu kan mendukung Prabowo Gibran. Tapi dukungannya itu sepertinya tidak tulus, tidak dari dalam hati. Melainkan kondisi lagi bingung. Lah buktinya Pak BY sebagai Ketua Majelis Pertimbangan di berbagai pidatonya malah menyerang pemerintah. Ya kata Presiden ke-6 itu, katanya itu, 5 tahun terakhir ini rakyat Indonesia mengalami tekanan dan kesulitan. Tenan warai. Itu dikatakan Pak BY waktu pidato politik di Bekasi. Lah harapan rakyat negara makin maju, damai, adil, dan sejahtera tidak tercapai. Ya memang urusan politik semuanya bercampur aduk. Kayak oseng-oseng. Lah omongannya itu bolak-balik dan tidak konsisten antara sikap partai dan pernyataan. Esok tempe, sore deli. Pak BY apa nggak mikir? Apa nggak pekewo sama Pak Prabowo ya? Loh, atau jangan-jangan itu disuruh Pak Prabowo. Itu menurut Om Begawan lo kira-kira no. Lah siapa tahu Pak Prabowo men-challenge atau memberi tantangan. Wani apa nyerang pemerintah. Mungkin ngomongnya gitu. Nek wani gue ayo tak diadek di menteri. Itu janji. Ini kira-kira. Lah ya bisa saja. Apa dikira Prabowo tulus sepenuh hati menerima Jokowi? Belum tentu. Tidak sama sekali lah. Sikap Prabowo begitu ya karena masih punya kepentingan saja ingin jadi presiden. Berbagai program yang dimandatkan ada kontradiksi kok. Misalnya nih, food estate yang jadi andalan presiden namun tidak sukses dijalankan. Gagal total. Mbuh kayune ning endi, telone ning endi, pohong ning endi. Jagunge ning endi ora genah ora cetha. Apa itu kejadian gitu saja? Bukan. Apa batalnya pembelian pesawat Mirash 2005 dibatalkan duitnya. Emang batal gitu aja, yang nggak ada masalah itu. Kan presiden butuh nyalurkan bansos banyak awal tahun ini supaya menang. Makanya pesawat dibatalkan pembeliannya. Meski Om Begawan kontra sama Pak Jokowi, yang jelas kehidupan kita baik. Dalam hal bekerja, tudingan rakyat 5 tahun terakhir kesulitan nggak bener Pak. Itu Pak BY nggak bener. Pak Jokowi masih on the track dalam hal bekerja. Loh saya mengakui, saya tuh ngeritik akhir-akhir ini karena memang lagi gini Pak Jokowi. Kalau kerjanya saya mengakui, on the track dalam hal bekerja Pak Jokowi. Cuma dalam melakukan transisi pemerintah, memindahkan kekuasaan dalam pemilu dan pilpres, ini tuh nggak bener Pak Jokowi ini. Ada berbagai kecelakaan sejarah yang dicatat dan nggak bisa hilang di memori rakyat. Nabrak konstitusi, ngangkangi hukum, dan sebagainya. Lah Pak BY mestinya lebih bicara tentang berbagai pelanggaran yang terjadi. Harusnya jangan yang pekerjaannya Pak Jokowi bagus delek-elek. Yang elek itu loh diomong ke sisa. Lah kok malah bicara soal tekanan dan kesulitan rakyat. Ya enggak nyambung Nah, sudah banyak yang bisa kita rasakan. Ada hal penting yang mesti ngompol tahu nih, masyarakat supaya paham. Supaya kalau ditanya pendukung sono itu nggak bingung. Kok kita menilainya kerja baik itu seperti apa? Tapi kok nggak mendukung Prabowo Gibran kalau Om Begawan itu menilai kerjanya Pak Jokowi itu baik. Ya bilang saja apa manfaat yang dukung mereka. Dukung mereka itu manfaatnya apa? Dan tidakkah proses mereka jadi kandidat itu menginjak-injak konstitusi? Bila kubu sebelah masih ngelanjutin, kan nanti bakal diawasi oleh Pak Jokowi. Walah, nah, jabatan presiden wis diserahke,
Pak Jokowi tidak bakal bisa apa-apa. Jangankah kasih masukan. Ketemu saja bila tidak diundang, nggak pernah diterima. Buktikan aja nanti. Ini bukan pikiran negatif. Tapi rasa terima kasih Prabowo pada berjasa-jasa memang nggak ada. Tahu kan Prabowo bekas menantunya siapa? Coba dicariin, Bu. Kapan Prabowo pernah ke Istana Giri Bangun sana? Di Karanganyar sana, Jawa Tengah. Siarah ke makam Pak Harto. Ayo, ada yang tahu nggak? Dia datang 5 tahun sekali hanya untuk kepentingan Pilpres. Sudah 4 kali, 20 tahun. Perang terus untuk jadi presiden. Nah dari data tim Begawan, timnya Begawan yang di lapangan, tercatat dia ke Giri Bangun pas tahun 2014 dan tahun 2019. 5 tahun sekali. Jelang Pilpres. Nyuwun pengestu. Nah ya kalah terus. Mengapa setiap mau Pilpres datang? Supaya dapat dukungan dari orang-orang yang masih suka sama Orde Baru. Setelah itu ya blas ngilang. Orang naik bekas, rakelingan meneng. Itu tandanya Prabowo tidak tahu berterima kasih. Lah Pak BY bicara keras soal Jokowi. Lah itu malah merugikan Demokrat sendiri no Pak. Yang sedang butuh banyak dukungan, butuh banyak support dari masyarakat. Cara Pak BY menyerang gitu, jelas strateginya keliru. Keliru strategi kalau perang itu. Bukannya selama 2014 dan 2019 terbukti strategi Demokrat tidak berhasil sama sekali, gagal total. Dan Pak BY mengulangi lagi sekarang ini. Piye toh Pak? Om Begawan berani jamin ini. Kursi Demokrat bakal makin nungsep, makin merosot. Lah jika merosot, memangnya Pak Prabowo masih mau bantu? Ya Pak Prabowo punya partai sendiri kok, bantu partai lain. Ya masalahnya Pak B itu bukan ahli strategi politik. Tidak pandai mengkalkulasi hitung-hitungan. Tapi juga peragu dalam mengambil pilihan. Lah bagaimana bisa dukung Prabowo Gibran tapi nyerang Pak Jokowi? Ini bikin caleg-caleg partai kan di tingkat bawah kan nggak bisa gerak ini. Bingung akhirnya. Kampanyenya dukung Prabowo tapi kritik pemerintah, ambivalen. Ini menurut Begawan begitu. Memangnya rakyat tidak tahu Prabowo itu menterinya siapa? Mestinya Pak BY itu beranjak saja ke Pak Ganjar sama Pak Profesor Mahfud, malah Yahud itu. Yang pasti menang nanti Pak Ganjar, Profesor Mahfud itu. Ya malah bisa sekalian toh. Contohlah mereka itu bisa fokus mengkritik proses pemilu dan pilpres yang tidak adil. Wana sivitas akademis berbondong-bondong. Pasti gue dukung Pak Ganjar nanti. Lah kita gak sepakat. Pak Jokowi bukan di program, bukan di perjalanan pemerintah. Namun politisasi berbagai persiapan dan penyelenggaraan pilpres. Lah semua jelas banget loh. Kesalahan-kesalahan kepala negara memang di seputar penyelenggaraan pemilu. Proses pemilihan cawapres dari anaknya, dari MK, ya sampai KPU. Lah, di perjalanan pemerintah, it's okay. Tidak ada masalah sama sekali untuk Pak Jokowi itu. Om Begawan perlu klarifikasi juga. Opung Luhut Binsar menyebut PDIP tidak melanjutkan program Jokowi. Wah itu ngawur. Hoax gitu. Tidak sesuai fakta. Bila ada yang kirim kabar itu sampaikan ke mereka itu. Pak Ganjar, Profesor Mahfud itu tetap melanjutkan program Pak Jokowi. Ya contohnya kayak BLT, PKH, Bansos, KIP, dan lain sebagainya. Sudah tahu toh? Ada program KTP Sakti. Itu mengkombinasi semua data dalam satu kartu. Ben gampang rakyat, ben orang ngurus tetek bunga untuk masalahnya dia. Untuk kesejahteraan dia, untuk kesehatan, untuk pendidikan, macam-macam itu. Namanya kartu sakti. Kartu sakti. KTP Sakti. Ya kartu tanda penduduk itu. Lah Opung Luhut ini tahu strategi. Makanya bisanya bikin playing victim. Seolah-olah Jokowi dukung Prabowo Gibran soalnya gak ngelanjutin program Jokowi. Dikira Pak Ganjar orang ngelanjutin programnya Pak Jokowi, ya yang ngelanjutin Pak Prabowo sama Gibran. Oh itu strategi ngawur. Aneh-aneh aja lah. Memang ini. Jenderal-jenderal yang sudah semestinya istirahat. Wes kudune menep ngomong putu. Jika punya posisi,
bicaranya suka semaunya sendiri. Tadi kayak cah cilik itu. Tidak berbasis kenyataan di lapangan. Nah iya toh, yang jelas baik Pak BY atau Opung Luhut. Tidak pas bermain strategi. Jadi nggak perlu ragu lah. Seandainya elit-elit bicara apa, jangan ditelan mentah-mentah. Kita punya pandangan sendiri, kita punya pendapat sendiri, kita punya konsistensi untuk mengopinikan masalah sendiri. Jangan tiru-tiru. Inilah Om Begawan dalam ngompol. Salam Begawan, sampai jumpa. Dadah.